Pietro Pellegrini berusaha menghukum AC Milan. Mantan pemain AC Milan yang kini memperkuat Empoli, Pietro Pellegrini mengakui bahwa kepindahannya ke AC Milan pada musim panas 2021 merupakan sebuah kesalahan. Namun, ia juga menegaskan bahwa pengalaman tersebut telah memberikan pelajaran berharga untuk karirnya. Diketahui jika Pellegrini bergabung dengan Milan melalui kesepakatan pinjaman dari AS Monaco dengan opsi pembelian. Transfer ini dipandang sebagai langkah besar bagi pemain muda Italia tersebut yang sebelumnya menunjukkan potensi besar di awal karirnya. Namun sayangnya ia hanya tampil 6 kali tanpa mencetak gol, membuat Milan memutuskan untuk tidak mempermanenkan kontraknya dan mengakhiri pinjaman lebih awal pada Januari 2022. Setelah itu, karir Pellegrini tidak berjalan mulus dengan gol yang sulit dicetak meskipun ia masih aktif berusaha di level kompetisi domestik. Meski Pellegrini menganggap langkah ke Milan sebagai kesalahan, ia juga menyadari pentingnya pengalaman tersebut untuk pertumbuhannya sebagai pemain. Namun pertanyaan tetap muncul, apakah pembelajaran yang didapat cukup untuk mengurangi rasa penyesalan atas kegagalannya di San Siro? Situasi ini menggambarkan dinamika karir seorang pemain muda yang berjuang memenuhi ekspektasi besar. Pellegrini kini memiliki peluang untuk membuktikan bahwa dirinya mampu bangkit dari masa sulit, termasuk dengan menunjukkan performa solid melawan mantan klubnya AC Milan pada akhir pekan ini. Rencana operasi Mercato Januari AC Milan. AC Milan tengah bersiap menghadapi bursa transfer Januari 2024 dengan harapan memperbaiki performa yang kurang memuaskan di paruh pertama musim ini. Menurut laporan dari calciomercato.com, Zlatan Ibrahimovic dikabarkan menjadi figur kunci yang akan menentukan strategi dan jalannya Mercato musim dingin ini. Rossoneri mengalami musim yang penuh tantangan, terutama karena keterbatasan opsi pemain di beberapa posisi. Dua area utama yang menjadi prioritas adalah bek kiri dan seorang gelandang bertahan. Dengan absennya pelapis yang mumpuni untuk Theo Hernandez, Milan menghadapi masalah serius dalam menjaga keseimbangan di lini belakang. Menambah kedalaman di posisi ini menjadi hal mendesak untuk menjaga konsistensi permainan. Sementara itu untuk lini tengah, meskipun Youssouf Fofana menjadi andalan, kehadiran pemain cadangan berkualitas yang dapat menjaga ritme permainan sangat dibutuhkan. Ini penting untuk mendukung rotasi skuad selama sisa musim ini. Zlatan Ibrahimovic yang kini menjabat sebagai penasihat strategi klub diperkirakan akan fokus pada dua aspek utama dalam perekrutan, yakni fleksibilitas dan kualitas. Dengan pemain yang dapat bermain di lebih dari satu posisi akan menjadi prioritas untuk menghadirkan solusi fleksibel bagi sistem taktik tim saat ini. Kemudian, Milan memerlukan pemain yang tidak hanya melengkapi skuad, tetapi juga memiliki kualitas untuk segera berkontribusi di level tertinggi, baik di Serie A maupun Liga Champions. Lolos ke babak 16 besar UCL belum cukup bagi Paulo Fonseca. AC Milan meraih 3 kemenangan secara beruntun di Liga Champions dan diperkirakan akan lolos ke babak gugur, tetapi itu tidak cukup bagi Paulo Fonseca. Seperti yang diingat calciomercato.com, AC Milan mampu mencetak 3 gol dan mendapatkan 3 poin tambahan saat melawan Slovan Bratislava. Meskipun begitu, itu belum sepenuhnya menggambarkan ceritanya. Sebab tim yang berada di peringkat terbawah dalam kompetisi tersebut berhasil memperlihatkan kerapuhan tim yang belum menunjukkan stabilitas pertahanan. Jadwal pertandingan selanjutnya menguntungkan bagi AC Milan karena 9 poin melawan Red Star, Girona dan Dinamo Zagreb di pertandingan tersisa. Di atas kertas semua pertandingan tersebut merupakan target yang bisa dipenuhi. Itu seharusnya mengamankan tiket langsung ke babak 16 besar yang akan memberikan dorongan besar dalam hal olahraga dan finansial. Pertanyaan sekarang, apakah 5 kemenangan beruntun di Liga Champions cukup bagi Paulo Fonseca untuk mengamankan pekerjaannya? Mungkin tidak, dan pelatih asal Portugal itu sangat menyadari hal tersebut. Perubahan haluan diperlukan, terutama peningkatan di Serie A yang hingga kini masih jadi hambatan besar bagi Fonseca. Dengan perbedaan 10 poin dari Napoli di pemuncak klasmen sementara, jelas perubahan harus dilakukan. Bukti keteledoran manajemen AC Milan.
AC Milan menghadapi kritik terkait sejumlah keputusan transfer musim panas lalu, terutama terkait pelepasan pemain muda berbakat yang kini bersinar di klub lain. Kesalahan dalam strategi ini tak hanya berdampak pada kinerja tim, tetapi juga peluang untuk bersaing di papan atas Serie A dan Eropa. Nama pertama yang menjadi keteledoran manajemen AC Milan adalah Daniel Maldini. Sang pemain dilepas ke AC Monza dengan klausul penjualan kembali 50%, menjadi salah satu keputusan transfer yang dipertanyakan. Sebagai produk Akademi Milan dan anak legenda Rossoneri, Maldini memiliki koneksi emosional dengan klub, namun ia dijual tanpa kompensasi berarti. Setelah pindah ke AC Monza, Daniel Maldini tampil solid, bahkan masuk radar tim nasional Italia di bawah asuhan Luciano Spalletti. Dalam sistem 4-2-3-1 yang digunakan Milan saat ini, Daniel Maldini sejatinya bisa menjadi alternatif yang ideal untuk Christian Pulisic sebagai playmaker alami. Sayangnya Milan kini kehilangan pemain dengan profil tersebut. Keteledoran kedua adalah Pierre Kalulu, di mana sang pemain dijual ke Juventus dengan status pinjaman berbayar 3,3 juta euro dan opsi pembelian permanen senilai 20 juta euro. Keputusan ini tampak kontradiktif, mengingat Kalulu pernah menjadi andalan di lini belakang Milan. Sampai sejauh ini Pierre Kalulu tampil konsisten sebagai bek tengah dan bek sayap, membantu Juventus bersaing di papan atas. Tanpa Kalulu, pertahanan Milan menjadi salah satu yang terburuk dalam satu dekade terakhir. Sementara itu, Strahinja Pavlovic dan Emerson Royal yang direkrut sebagai penggantinya belum juga menunjukkan performa maksimal. Nama ketiga adalah Yacine Adli. Ia dipinjamkan ke Fiorentina dengan opsi pembelian 13 juta euro. Telah menjadi pemain kunci bagi tim asuhan Rafael Palladino. Di Fiorentina, Adli telah mencetak 3 gol dan memberikan banyak assist termasuk melawan Milan. Kemudian nama keempat adalah Charles Di Ketelaere. Ia dilepas ke Atalanta dengan kesepakatan pinjaman 3 juta euro dan opsi pembelian sebesar 22 juta euro. Setelah musim debut yang sulit di Milan, De Ketelaere kini menunjukkan performa luar biasa bersama Atalanta. Keputusan transfer AC Milan musim panas lalu mengungkap kelemahan dalam evaluasi pemain dan strategi jangka panjang klub. Pemain yang dilepas seperti Daniel Maldini, Kalulu, Yacine Adli dan De Ketelaere kini bersinar di klub lain, sementara pengganti mereka belum memberikan dampak signifikan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.